sebagai narator. Saya dinamai sebagai pemeran Sunan Gresik. Saya Raisya Bismawati sebagai pemeran Sunan Bonang. Saya Maria Lutfita sebagai pemeran Sunan Kudus. Halo, saya Aksya Indra Putra sebagai Sunan Derajat. Nama saya Muhammad. Saya Muhammad Ria Rizaran sebagai pemeran Sunan Giri. Nama saya Muhammad Haidar Reza sebagai pemeran Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Nama saya Muhammad Ashraf Al-Hayubi sebagai Sunan Kalijaga. Nama saya Muhammad Yudi Prayoga sebagai Sunan Muria. Baik, simak ya teman-teman semuanya. Semoga kalian bisa menikmati dan mengajar hikmahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai narator, sudah saya akan menceritakan dahulu sejarah dari Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Muhammad Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Malik kini dikenal sebagai Sunan Gresik, lahir di Kashan, Iran. Ayahnya bernama Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro, sedangkan ibunya bernama Aminah Fatimah. Sunan Gresik merupakan sunan yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau memiliki sifat yang sangat ramah kepada masyarakat. Karena sikapnya inilah yang membuat masyarakat mudah menerima ajaran Islam. Sunan Gresik dikenal dengan metode dan ilmunya yang sangat unik. Di bidang pertanian, beliau mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik sehingga penduduk mendapat hasil panen yang memuaskan. Di bidang kesehatan, beliau dikenal sebagai tabib yang mengobati masyarakat dari bahan alami dan juga pengobatan tersebut gratis. Sunan Gresik juga menyebarkan agama Islam melalui perdagangan di daerah Jawa. Beliau wafat pada 8 April 1419 Masehi di Kabupaten Gresik. Untuk lebih jelasnya mengenai metode dakwah Sunan Gresik akan ditampilkan oleh Saudari Dina. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dina. Saya akan menerangkan Sunan Gresik dengan metode-metodenya yaitu bercocok tanam, terus pengobatan dan beragam. Saya di sini sebagai pemeran kedua. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai kok obat waktu? Menurut aku digunakan jahe. Aku senang jahe Pak Kiai. Sampai tidak sering jahe. Oh, mohon Pak Kiai. Jahe dia artinya khasnya. Ini kotanya pinter Pak Kiai. Rasa mbaya ini gratis. Jahe itu banyak khasiatnya. Jadi saya suka. Karena saya juga nanti ngasih. Pak Kiai, besok Pak Kiai. Wah, pancen cepet banget panennya Pak Kiai. Alhamdulillah, kebetulan tanahnya lagi subur jadi cepat. Wah, kok sudah kenal Pak Kiai. Enak saran orang Pak Kiai. Gak ada perawatan khusus, jadi cuma kasih sama nyiramnya kali aja. Dan juga sering ngelakuin doa supaya cepat panen. Doanya kan jos pundi Pak. Pak Kiai menawi kula nyuwun. 3. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi samarina Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi syarina wa barik lana fi syaina wa barik lana fi mudina. wa barik lana fi mudina. Nyuwun Pak Kiai. Ditentukan oleh Saudari Dina. Sekarang kita akan melihat cara metode Sunan Gresik dengan berdagang. Nuwun sewu Pak Kiai wonten mriki wonten jero. Masih 16. Mari kita Pira orang gane Pak Kiai? Harganya mengewus, ambal kilo. Kok orang gane murah tenan Pak Kiai iki dari saya basi Pak. Ramah saja wajib. Nggih Pak Kiai, ado jero nanti rega menika. Insya Allah saya tetap ambil untuknya, tapi saya ambil jenis saja. Nabi Muhammad yang ambil
Oke, mono aku pengen telu. Atau tapi ayo. Baik, selanjutnya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama Raden Rahmat atau Raden Muhammad Ali Rahmatullah di daerah Vietnam, Kerajaan Cakma. Sunan Ampel merupakan anak dari Maulana Malik Ibrahim dan Siti Fatimah. Beliau dijuluki sebagai bapak para wali karena anak dan menantunya mengikuti jejak dakwahnya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara membangun pesantren dan mengajarkan dengan Arab Pegung. Salah satu cara dakwah lainnya juga adalah beliau mengajarkan falsafah Mohimo, artinya tidak melakukan 5 hal tercela. Sunan Ampel wafat sekitar 1481 Masehi, Kesultanan Demak. Selanjutnya untuk metode dakwahnya akan diperagakan oleh saudara Haidar. Silakan saudara Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Faridar sebagai Sunan Ampel. Saya Muhammad Fikri Ferga sebagai santri. Saya Muhammad Syabala Yubi sebagai santri juga. Santri-santri, mari kita belajar dengan metode yang baru, yaitu Arab Pegung Jawab. Silakan santri baca. Ya, silakan. Ini apa? Yang benar ini apa? Belah. Jar. Itu. Wajib. Ya. Jadi ini bacanya belajar itu wajib. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sebagaimana belajar itu adalah wajib hukumnya bagi umat muslim maupun laki-laki maupun perempuan. Tadi kan baru tentang Arab Pegung ya, metode dakwah Sunan Ampel menggunakan Arab Pegung. Sekarang Sunan Ampel akan memberitahu Mohimo atau 5 aturan yang tidak 5 hal yang tidak boleh dilakukan. Wahai umat muslim semuanya, ada 5 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh umat muslim. Allah melarang ini. Yang pertama, ada tidak berjudi. Yang kedua, ada tidak mencuri. Yang ketiga, tidak mabuk. Yang keempat, tidak meminum obat-obatan yang membuat orang mabuk. Yang kelima, ada tidak berzina. Mari kita jauhkan larangan-larangan ini agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sunan Bonang. Raden Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Bonang lahir di Surabaya 1495 Masehi. Sunan Bonang adalah putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyai Ardur Manila. Metode dakwah yang beliau gunakan untuk menyebarkan agama Islam adalah melalui kesenian, contohnya gamelan. Dengan alunan musik gamelan, masyarakat lebih mudah untuk menerima agama Islam. Selain itu, Sunan Bonang juga berdakwah melalui nyanyian atau lagu. Salah satu contohnya adalah Togo Ati, berisi hukum dan kewajiban yang perlu dilakukan oleh umat Islam. Sunan Bonang wafat pada 1535 Masehi di Pulau Bawean. Untuk metode dakwahnya akan disampaikan oleh saudari. Saya Aisyah akan memperagakan Sunan Bonang dalam metode dakwah menyanyi Togo Ati. Wah.
Togowati alias Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada 1470 Masehi. Sunan Derajat berdakwah dengan menggunakan media sosial. Beliau juga berdakwah melalui media pengajaran di pesantren dan pengajian di masjid. Beliau memiliki studi nasihat yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan sikapnya yang dermawan, saling peduli terhadap sesama dan gotong royong, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Bahkan Sunan Derajat diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Beliau wafat pada 1522 Masehi, Kecamatan Paciran. Untuk metode dakwahnya akan diberangkatkan oleh saudara Asya. Silakan saudara. Wahai umat Islam, dengarkanlah 7 nasihat dari saya. Yang pertama, membangun resep pisai sesomo, yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, jroning suko kudu eling lampos podo, artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, laksitani subroto penyipto morong pringo bayangin lampah, yang artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, meper hardoning pancodrio, yang artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, heneng hening henung, dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan yang mulia. Yang selanjutnya, mulia buno panca waktu, atau pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Yang terakhir, menehono tekan marang wong kang buto, menehono mangan marang wong kang duwe, menehono busana wong kang budo, menehono pangiup marang wong kang budanan. Yang artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makanan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, dan yang terakhir berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Terima kasih. Selanjutnya yang kelima yaitu Sunan Giri. Sunan Giri biasa dipanggil Raden Paku atau Muhammad Aino yang lahir di Blambangan pada 1442 Masehi. Ayah Sunan Giri bernama Maulana Isa dan ibunya bernama Dewi Serhandari. Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah pada masyarakat, salah satunya adalah seni tradisional. Beliau berdakwah dengan membuat lagu-lagu permainan seperti Gula Ganti, Gilir, dan Cukup Wong. Ia juga melakukan dakwah melalui pendidikan yang mendirikan pesantren di daerah Gresik, Banyuwangi. Sunan Giri wafat pada 1428 Masehi di Desa Giri, Gresik. Nama saya Rio, saya akan mempraktikkan dengan diri. Oke, kali ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, yang kedua ada sholat, yang pertama ada syahadat. Semua umat muslim yang masuk di Islam itu pasti pernah melakukan syahadat. Entah dia baru masuk muslim, ketika dia ingin masuk muslim, dia melakukan atau membacakan 2 kalimat syahadat ini. Atau ketika ia sedang sholat, Allahumma sholli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, ada sholat. Semua umat muslim ini wajib melakukan sholat. Ada 5 sholat wajib dalam Islam. Yang pertama ada subuh, yang kedua ada zuhur, yang ketiga ada maghrib, yang ketiga ada asar, yang keempat ada maghrib, dan yang kelima ada isya. Yang ketiga ada zakat. Zakat ini ada 2 zakat di dalam Islam. Yang pertama ada zakat mal, dan yang kedua ada zakat fitrah.
Zakat mal ini dilakukan apabila kalian memiliki harta benda yang periodenya itu sudah setahun. Misalkan kalian memiliki 100 juta. Nah, di dalam harta itu kalian wajib melakukan zakat sebesar 2,5%. Atau kalau misalkan kalian punya 100 juta, kalian wajib melakukan zakat 2,5 juta. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini dilakukan ketika masuknya bulan Ramadan. Besarnya zakat fitrah ini sebesar 3,5 liter beras atau 2,5 kilogram beras. Yang keempat ada puasa. Puasa ini wajib, yaitu puasa Ramadan. Tetapi ada juga puasa sunnah-sunnah lainnya, seperti di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kelima, haji. Haji ini dilakukan bagi orang yang mampu. Gimana sih maksudnya bagi orang yang mampu? Misalkan dia telah cukup dalam misalkan makan sehari-harinya tuh mewah, segala kehidupannya cukup. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan orang itu tidak melakukan haji? Orang itu dikatakan orang itu apabila orang yang telah cukup amalnya serta hartanya, tapi orang itu tidak melakukan haji, orang itu dikatakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Sekian pembelajaran kali ini Rukun Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih penampilan dramanya, seru gak? Selanjutnya yang keenam adalah Sunan Kudus. Nama lahir Sunan Kudus adalah Jafar Sadiq. Beliau lahir pada 9 September 1400. Sunan Kudus atau Jafar Sadiq adalah putra dari Raden Kusuma atau Sunan Kudus dengan Siti Syariah, anak dari Sunan Ampel. Cara dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya seperti yang dilakukan oleh lainnya. Ia juga diangkat sebagai imam besar Masjid Al-Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak yang menjadi pusat fatwa dan pendekaran para penyebar Islam. Sunan Kudus bergelar wali al-ilmi yang berarti orang yang berilmu luas. Beliau wafat pada 5 Mei 1550 Masehi di Kabupaten Kudus. Bagaimana praktek dakwah Sunan Kudus? Hal itu akan disampaikan oleh saudari Aurel. Silakan kepada saudari Aurel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Nurita di sini akan memerankan dakwah Sunan Kudus. Simak ya, masih. Ini sudah melakukan ritual atau ini jadi Thank you.
berhasil di tanah Jawa itu apa yang kamu lakukan sekali ini, Mbak? Aku akan membangun masjid sebagai berhasil untuk melewatkan tanda doa. Akan melakukan terus hasil karya tersebut mengingatkan bahwa situasi nilai-nilai Islam dan tradisi yang diamalkan memang benar adanya. Ensira lande pajanatoni, ensira banten ajang marjani, ensiro pandi ajo mateni. Jika berkata mustajab jangan untuk menyakiti, jika jalan cepat jangan untuk mendahului, jika belum sakti jangan untuk ya terima kasih. Itu adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah atau Said Al-Kamil, adalah seorang salah satu orang dari Bandung. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Hidayatullah dan ibunya bernama Rara Santa. Nama Syarif Hidayatullah bahkan dijadikan nama dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sunan Gunung Jati berdakwah melalui pendekatan sosial budaya sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima ajaran Islam. Contohnya adalah melalui wayang dan juga mengucapkan kalimat syahadat. Sunan Gunung Jati wafat pada 19 September 1568 Masehi di Cirebon. Untuk metode dakwahnya akan dipraktikkan oleh saudara Haidar. Silakan kepada saudara Haidar. Sudah, bayarnya masuk pakai tip, bayar pakai syahadat ya. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya yang ke-8 adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Raden Said atau Raden Said. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syahid Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidang Baranti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga merupakan anak dari Bupati Tuban bernama Tumakmu Wilatikta dan istrinya bernama Dewi Nawangku. Sunan Kalijaga dengan metode dakwahnya yang menggunakan kesenian wayang. Saat ini digemari oleh masyarakat dan juga kesenian gamelan. Beliau juga terkenal sebagai pencipta baju takwa yang melekat pada kebudayaan Jawa dengan ciri khas Jawa. Bukan hanya itu, beliau juga mengajari nasihat bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Sunan Kalijaga wafat di desa Kadirungu, Jawa Tengah pada 1513 Masehi. Untuk metode dakwahnya, mari kita lihat saudara Ayubi mempraktikkan.
Waalaikumsalam. Sopo jenengnya? Aku butuh saran kamu masalah Apa masalahmu? aku tangga aku asli ingin aku nggak sesu tangga aku karo aku tapi caranya Misalnya lagi orang bercara untukmu, tapi aku kenal suci nasihat untukmu. oh itu dia Suruh hero joyo jaya ningrat lebur dari para sakti. aku ikut dia Artinya segala keburukan dapat dikalahkan dengan kebaikan. ada nuan dia Dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali termuda yang lahir pada sekitar 1450 Masehi. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarang. Namun ada pula yang mengatakan Sunan Muria adalah putra Sunan Gunung dan istrinya yang bernama Dewi Sarang. Metode dakwah yang membuatnya berterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti curang tanam, pertanian, dan juga cara membuat perahu. Sunan wafat pada 1551 Masehi di Kecamatan Dawe. Berikutnya akan kita memang oleh saudara Yoga bagaimana cara dakwah. Gara-gara kamu bapak kita hancur. Tuh, Iya, apa ngapain? harusnya kita memberikan di kamu lah berterumbu karang. Tuh ambil aja ikannya. Ya kan nggak bisa, nggak ada yang hafal. saya tidak sengaja ada masalah apa Ini Den, tadi kita mau ngambil ikan, cuman dia hasilnya nggak bener Den, nabrak karang. Jadi kita nggak bisa makan seharian nih. ini merupakan salah satu cara dakwah saya untuk menyampaikan bagaimana kalau saya membantu kalian untuk membuat perahu yang kokoh dan menangkap ikan secara halal. Boleh tuh Den, gimana caranya? Tetapi setelah perahu ini jadi, kalian akan bebas ikan. Agama yang direstui oleh Allah. Oke, kita bantu kalian sekarang. Warga supaya memiliki perahu yang kokoh dan mendapatkan ikan secara halal. Alhamdulillah, namanya sudah jadi. Saatnya kalian belajar agama Islam. Jadi gimana nih kita belajar agama Islam? Insya Allah kita akan membuat padepokan di atas gunung mulia. Banyak banyak makan Dan. Insya Allah kita akan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu. Keesokan hari Alhamdulillah. Terima kasih sudah membuat padepokan ini. Insya Allah kita akan belajar agama lebih semangat, tidak akan hujanan lagi atau kepanasan lagi. Sekarang kita akan belajar ya. Zikir kepada Allah. Ada yang udah tahu belum zikir itu apa? Nggak tahu. Zikir sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Niscaya akan mendapat rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita akan belajar zikir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kemudian ada subhanallah, 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 subhanallah.
ya. Saya bagaimana cara menjalani dakwahnya, semoga dapat dimengerti dan diambil hikmahnya oleh kalian semua. Sekian pementasan drama tentang Wali Songo dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo